Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kepada para siswa sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah. Dan barakallahu fikum, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam semangat dalam pelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, kali ini kita masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, bab setelah yang kemarin sudah kita bahas tentang kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasul SAW wafat, kepemimpinan adalah dilanjutkan ya oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Kita akan bahas setelah ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari kata al-khulafa, ya, jamak dari khalifah yang berarti pemimpin, dan Rasyidin yang berarti arif bijaksana. Ya, sehingga Khulafaur Rasyidin maknanya adalah pemimpin ya setelah Rasulullah SAW wafat, yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiikum, ini makna Khulafaur Rasyidin. Kemudian siapa saja Khulafaur Rasyidin? Itu ada 4 ya. Yang pertama Abu Bakar, nah, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 4 Khulafaur Rasyidin yang disepakati oleh para ulama, yang kepemimpinan mereka berjalan selama 30 tahun. Ini ada masanya dari awal sampai akhir dan kira-kira masa menjabat mereka. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk berpegang teguh juga kepada para sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin min ba'di." Nah, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, dan ini adalah nasab dari para Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi di antara Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai satu nenek moyang yang sama, yaitu bertemu ya di Ka'ab. Ka'ab bin Nadar ya, dari suku Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa kalian baca sendiri. Di sini ada berkuasanya ya selama 2 tahun 77 hari atau 2 tahun setengah ya. Kemudian lahir, namanya adalah Abdul Ka'bah, walaupun beliau sendiri ya ketika masih sebelum ya Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar tidak pernah ya menyembah kepada berhala. Kemudian wafat ya di Madinah ya, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri ya tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Nah, jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat ya menjadi khalifah ini berdasarkan musyawarah para sahabat dari kalangan Ansor dan juga Muhajirin. Sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin tentang siapa yang akan melanjutkan dari kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansor awalnya mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin awalnya mengajukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Umar mengusulkan untuk diadakan musyawarah. Kemudian bertempat di Thaqifah Bani Sa'idah, terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah penerus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kemudian di antara keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau menjadi khalifah adalah di antaranya berhasil memerangi kaum murtad. Namun karena setelah Rasul SAW itu banyak orang-orang setelah Rasul SAW wafat, banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Kemudian juga memerangi nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, kemudian berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf dan berhasil juga melakukan penaklukan sejumlah negeri atau wilayah, di antaranya adalah Irak dan juga Syam atau Suriah. Nah, dan di antara akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang rendah, nah, berhati tenang, sederhana, penyabar ya. Kemudian juga sangat dermawan. Nah, kemudian yang sangat terkenal di sifat beliau adalah As-Siddiq, yaitu senantiasa membenarkan berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau berkulit putih, bertubuh kurus, kemudian berambut lebat, kemudian tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina dan juga katom. Di antara kehidupan setelah masuk Islam, jadi Abu Bakar adalah seorang laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam ya, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Nah, istri yang pertama beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Ini tidak mau menerima Islam sehingga Abu Bakar menceraikannya. Kemudian istri yang lain ada Ummu Rumman, ya. Ummu Rumman ini akhirnya menjadi mu'alaf, masuk Islam, dan semua anak Abu Bakar juga masuk Islam. Nah, kemudian dalam perang Riddah ya, memerangi orang-orang yang murtad, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habi Al-Hanafi atau yang kita kenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Ya, sang Musailamah adalah sang pendusta. Ini yang mengaku menjadi nabi. Ya, pasukan Musailamah ya berhasil dikalahkan dalam pertempuran Aqraba oleh Khalid bin Walid, sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wahsy. Ya, seorang mantan budak yang dibebaskan Hindun binti Uqbah, ya, yang Wahsy ini berhasil membunuh Hamzah, ya, paman Rasul ketika perang Uhud, tapi akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, meninggal ya pada tahun ke-13 Hijriah di kota Madinah karena sakit yang dideritanya. Ya, beliau berusia 63 tahun, kemudian dimakamkan di rumah putrinya ya di Aisyah. Nah, di samping makam sahabatnya yang mulia yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini adalah orang ya yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW sehingga dikuburkan di samping makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar adalah salah satu dari sahabat ya yang mendapatkan kabar ya dijamin masuk surga. Nah, tapi ini dari khalifah yang pertama secara singkat ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoinya. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa baca buku di pelajaran kalian ya tentang khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.